Oke, halo sobat kata pengetahuan, ketemu lagi ya hari ini bersama Kak Fari nih. Oke, hari ini Kak Fari akan membahas soal mekanika yang kedua yang Kak Fari ambil dari SIMAK UI tahun 2017. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Dua buah silinder pejal dan kosong, berarti ada dua ya, ada yang pejal, ada yang kosong. Yang memiliki massa dan ukuran geometri yang sama. Oke, dia punya massa dan dia punya ukuran geometri yang sama. Berarti apa nih? Jari-jarinya gitu ya. Dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam di puncak bidang miring yang panjang. Ya, jadi dua-duanya nih dilepaskan dari puncak bidang miring. Oke, Kak Fari coba gambarkan deh biar teman-teman makin kebayang. Nih, ini bidang miring yang pertama gitu teman ya. Ini bidang miring yang pertama. Ini punyanya si itu ya, yang silinder pejal gitu. Nah, ini misalkan yang A gitu ya. Ini yang A, ini misalkan tadi yang B teman-teman nih. Nah, ini teman-teman. Oke, sip. Ini gambar bidang miringnya. Oke, nah di sini nih ada ini yang pejal, ini yang kosong. Oke, nah di sini teman-teman dia punya massa yang sama, berarti di sini bisa dong cover tuliskan nilai dari MA itu sama seperti MB dan nilai dari RA itu bakal sama dengan RB teman-teman, gitu ya. Dan keduanya ini itu punya sudut kemiringan yang sama nih, yaitu 37 derajat. Di 37 derajat, ini juga sama nih, 37 derajat teman-teman. Oke. Kedua silinder menggelinding tanpa slip. Dan yang silinder pejal itu dia menempuh jarak 8 cm. Oke, jadi dia dari sini nih sampai sini misalkan nih, ini dia menempuh jarak sebesar 8 cm. Oke. Nah, di sini teman-teman ingat lagi nilai dari inersia dari silinder pejal. Ingat ya, kalau I dari yang A itu nilainya setengah mr kuadrat. Nah, kalau dia kosong berarti I dari B itulah mr kuadrat teman-teman. Nah, ya udah, ini kan dia berada pada bidang miring, maka gimana teman-teman langkah pertama? Seperti biasa nih teman-teman, coba itu deh gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Kan pasti ada W ya, ada W nih, ada W dari si benda ini. Terus di sini nanti dia ada yang namanya W cos, ya, ada namanya W cos theta gitu ya. Ini 37-nya theta gitu. Terus kalau ke sini nanti pakainya sin, W sin 37 atau W sin theta juga boleh gitu ya. Nah, ingat kalau bendanya itu dia bisa mengalami proses menggelinding, itu berarti bidangnya ini harus bidang kasar. Berarti kalau bendanya geraknya ke bawah, ada gaya gesek yang arahnya ke sana nih. Ada F gesek, teman-teman. Ada F gesek. Gitu. Ya. Sama nih nanti yang benda B, sama ya, dia nanti punya W ya di sini. Ntar juga punya yang namanya W cos theta. Dan juga sama dia punya yang namanya W sin theta. W sin theta, dan nanti juga sama dia punya gaya gesek yang arahnya itu berlawanan. Ke sana nih gaya geseknya, F gesek. Yang ditanya apa nih? Berapa jarak yang ditempuh oleh silinder kosong? Berarti nilai S-nya berapa teman-teman nih? S dari B. Nah, ini nih. S dari B ditanya ini nilainya berapa? Oke, berarti kalau kayak gitu teman-teman, ini kan dia pasti mengalami itu ya, mengalami GLBB. Coba deh teman-teman lihat lagi persamaan dari S itu apa. Persamaan S kan gitu teman-teman ya. S itu sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti nih teman-teman, kan dia kan pasti awalnya diam nih. Ya enggak, awalnya diam. Berarti di sini bisa dong S sama dengan ini 0 nih, berarti setengah kali A dikalikan sama T kuadrat. Nah, nanti kan T-nya itu kan dia sama teman-teman, TA itu sama kayak TB, karena kan dia lepasnya itu kan dari waktu yang sama nih, berarti TA itu nanti sama seperti TB. Nah, nanti kan bisa menggunakan perbandingan nih, karena kan SA nya udah ketemu nih, 8 cm nih, ini SA nya nih 8 cm.
Berarti teman-teman cari dulu berapa nilai percepatannya ya pada keadaan A ataupun pada keadaan B. Oke. Nah, gimana Kak cara mencari nilai percepatannya? Oke, coba kita cari ya. Di sini deh. Kita coba tinjau yang A dulu ya. Tinjau A. Nah, tinjau A. Ingat ya, kalau benda itu menggelinding berarti kan dia mengalami dua keadaan, yaitu mengalami yang namanya translasi dan juga mengalami yang namanya rotasi. Oke, sekarang coba yang A kita tinjau, tapi kita coba lihat dari keadaan yang rotasi ya. Nih, dari yang rotasi. Nah, kalau yang rotasi itu gimana Kak? Ya udah pakai konsep dari hubungan antara momen gaya dan momen inersia, yaitu ini nih. Yang sigma torsi itu sama dengan I dikalikan sama alfa. Oke, ya. Nah, sigma torsi itu apa? Ini kan ingat persamaan dasarnya, yaitu F kali R. Ya. Nah, si benda ini ya bisa menggelinding. Tadi kenapa? Karena dia kasar. Kasarnya itu berarti ada apa? Ada gaya gesek. Berarti nanti di sini kan bisa nih. Ini kan berarti F dikalikan sama R gitu ya. Sama dengan I. I-nya berarti I dari si A dikalikan dengan alfa. Ingat lagi teman-teman, yang namanya alfa itu apa? Itu adalah A per R. Gitu ya. Nah, di sini nih bisa Kavari ganti menjadi A per R. F-nya ini nanti diganti menjadi F gesek. Oke? Berarti di sini F gesek dikalikan sama R sama dengan IA. Ini IA tadi setengah. Ya, setengah dikalikan dengan M dikalikan sama R kuadrat ya dikalikan sama A dibagi sama R. Oke, berarti teman-teman nanti bisa dapat nih di sini nilai dari F gesek ya, R-nya pindah nih ke sini nanti jadi gini, sama dengan setengah dikalikan M dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan A dibagi R dikali dengan 1 per R. Nah, ini kan nanti R-nya bisa hilang teman-teman ya. R-nya coret. Ini coret, coret, coret. Maka ini Kavari tarik ke atas dulu ya teman-teman ya, biar muat. Maka nanti teman-teman bakal dapat nilai dari F gesek sama dengan setengah dikalikan sama M dikalikan sama A. Oke, ini kalau dia benda A dan kalau dia rotasi. Sekarang gantian. Kalau dia translasi itu gimana? Kalau dia translasi berarti pakai apa nih? Pakai yang namanya hukum kedua Newton dong, yang sigma F ya. Nih, sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, lihat ini, bendanya kan bergerak ke bawah, berarti dia searah sama W sin theta dong. W dikalikan sama sin theta dikurang sama F gesek yang berlawanan. Nah, sama dengan M dikalikan A. Berarti kita punya di sini W dikalikan sama sin theta sama dengan M dikalikan A ditambah sama F gesek. Nah, F geseknya masuk ini tadi yang setengah MA yang dari keadaan rotasinya. Maka kita dapat di sini nilainya adalah W dikalikan sama sin theta sama dengan M dikalikan A ditambah sama setengah MA. 1 tambah setengah berapa? 3/2 ya. Maka kita punya di sini nilainya adalah W dikalikan dengan sin theta sama dengan M dikalikan, langsung aja ya. Jadinya 3/2. Nih, 3/2 dari MA. 3/2 dari M dikalikan dengan A. Nah, ini kan W juga sama nih. W-nya kan bisa teman-teman jabarin nih. Langsung aja di sini ya. W-nya jadi M kali G. Nah, M kali G. Nah, M-nya sebelah kiri sebelah kanan itu kan bisa teman-teman coret. Ini coret, ini coret. Berarti teman-teman dapat dong nilai A-nya itu berapa? A sama dengan 2 dikalikan G dikalikan sama sin theta per 3. Nah, ini nilai dari A dari si yang pejal atau keadaan yang A. Nah, nanti cari lagi yang keadaan B, ntar tinggal masukin ke dalam persamaan ini nih, yang S sama dengan setengah AT kuadrat. Oke? Nah, ini Kavari coba masuk ke slide yang berikutnya ya. Nah, tadi kita punya persamaan gini ya. S sama dengan setengah dikalikan A dikalikan sama T kuadrat. Oke. Terus tadi kita udah meninjau yang A, sekarang kita tinjau yang B. Ya, tinjau B. Sama prosesnya, teman-teman. Tinjau B itu dari keadaan yang dia rotasi dulu. Ya, nih, tinjau B dari keadaan yang rotasinya. Maka sama dong kayak tadi ya, yaitu sigma torsi itu sama dengan I dikalikan sama alfa.
Sigma torsi gimana Kak? Ya tadi F kali R. F kali R. I-nya kan karena dia tadi kosong, berarti MR kuadrat. MR kuadrat. Alfanya apa Kak? Yaitu tadi A per R. Nah, F-nya ini karena dia bisa bergerak rotasi itu karena dia kasar. Berarti F gesek dong. F gesek sama dengan M dikalikan R kuadrat dikalikan A per R. Nah ini yang R ini pindah jadi 1 per R. Berarti kan R-nya bisa kita coret. Coret, coret, coret. Berarti F geseknya nilainya adalah M dikalikan sama A. Oke, ini dia dari keadaan yang rotasi. Sekarang kita tinjau dari keadaan yang translasinya. Yang translasi. Pakai hukum kedua Newton ya, yang sigma F sama dengan M dikalikan sama A. Nah, kita break dulu deh ke slide yang sebelumnya. Ini ya. Nah, ini kan berarti apa nih? Ada W sin theta. Ini kan dia tadi arahnya kemana? Arahnya kan ke bawah. Berarti W sin theta dikurang sama F gesek. Oke. Berarti sini bisa cover ditulis. W dikalikan sama sin theta dikurang sama F gesek itu sama dengan M dikalikan sama A. Berarti di sini W-nya itu MG dikalikan sama sin theta sama dengan M dikalikan A ditambah sama F gesek. Nah, F gesek kan termasuk ini MA. Berarti di sini M kali G dikalikan sama sin theta sama dengan M dikalikan A ditambah sama M dikalikan A. Berarti 2MA. Maka di sini M kali G dikalikan dengan sin theta itu sama dengan 2 dikalikan M dikalikan sama A. Nah, udah deh, tinggal coret ya nilai dari M-nya. Coret, coret, berarti kita dapat dong A-nya itu sama dengan ini ya, setengah dikali G dikalikan sama sin theta. Sip, ini A dari si B. Nah, sekarang tinggal teman-teman gunakan konsep perbandingan aja. Berarti gini, nilai dari SA per SB itu sama dengan ini. Setengah dikalikan sama A dari A dikalikan sama TB, kok TB sih, TA. Ya, nih TA kuadrat. TA kuadrat per setengah dikalikan sama percepatan si B dikalikan sama TB kuadrat. Tadi ingat, TA dan TB itu kan sama nilainya karena kan dia bergerak dari waktu yang sama. Berarti bisa teman-teman coret. Ini coret, ini coret, setengah juga coret, coret. Tadi SA berapa? SA tadi 8 cm. Ya udah, ini berarti 8 per SB sama dengan tadi percepatan A berapa? Ini teman-teman, percepatan A ya, 2 per 3 G sin theta. Oke, tulis di sini 2 per 3 dikali G dikalikan sama sin theta dibagi sama percepatan B ini nih, setengah ya, G dikalikan sama sin theta. Ini kan sin tetanya coret karena kan sama-sama tadi 37 derajat nih sudutnya. G-nya ya coret juga. Nah, di sini kalau kalian tarik ke atas dulu sebentar. Ya, berarti di sini tinggal kali silang nih. Ya. Setengah kali 8. Berarti setengah dikali sama 8 sama dengan 2 per 3 dikali sama si SB-nya. Ini kan coret ya. 8 sama 2 nih. Bisa disederhanakan. Jadinya 4. 4 sama dengan 2 per 3 dari SB. Nah, berarti berapa nih? Berarti kan SB itu sama dengan 12 dibagi sama 2. Berarti sama dengan 6 cm. Oke, ada nggak jawabannya? Oke, ada ya jawabannya, berarti yang C teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya penjelasan dari Kak Fahri. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Jangan lupa nih teman-teman untuk selalu mengikuti media sosial yang dimiliki oleh Kata Pengetahuan. Oke, dadah.